Mbak Kade, enakan jadi artis apa politisi sih? Pertanyaan yang mewakili banyak rasanya tahu masyarakat. Jadi program-program dari kemitraan itu yang bisa langsung diberikan ke masyarakat, disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga melihat bahwa keterwakilan saya dan khususnya perempuan di Dapil Malang Raya yang belum pernah terwakili oleh perempuan itu berdampak nyata gitu loh. Tapi suka ada keminderan terlebih dahulu nih. Apa rasanya ya masuk ke Senayan nih, yang memang kita melihat sendiri kada ruangan hari ini mayoritas laki-laki. This is a man's world gitu loh. Politik itu kan terkenal sebagai dunianya laki-laki. Bagaimana rasanya itu udah bikin ciut sendiri loh. Banyak perempuan jadi takut. Betul. Halo Sobat Parlemen, jumpa lagi di Ini Parlemen, sebuah podcast ringan yang membahas tentang parlemen. Tentu masih bersama saya, Indra Pahlevi, bersama rekan setia saya, Bang Indra Iskandar. Apa kabar? Alhamdulillah. Habis saya yang tanya dong. Saya dulu. Oh gitu. Dulu-duluan. Jadi dua-duanya double in. Jadi in and hits, dua-duanya hit. Telah hadir tamu istimewa kita, ya, seorang anggota DPR berasal dari fraksi PD Perjuangan. Betul, terima kasih. Yang mungkin sebelumnya publik sudah sangat tahu dan sangat kenal, ya. Mbak Krisdayanti atau kita sebut Mbak Kade. Terima kasih, merdeka. Sehat Mbak Kade? Alhamdulillah harus sehat. Walaupun kita gimana pun juga usia harus terus optimis dan manfaat dan juga seneng aja ya walaupun cucunya udah mau 2. Wah. Judulnya aja, tetap aja semangatnya. Jadi saya lebih senior daripada Pak Sekjen. Karena cucu saya lebih banyak daripada Pak Sekjen. Dan tentu dari masyarakat masih bersama kita sahabat saya nih Pak dari zaman Gadis Sampul. Anya Dwino. Aduh, senang banget. Sebenarnya ini agak-agak starstruck gitu loh ya. Kenapa? Siapa yang tidak tahu Mbak Kade? Aduh, seneng banget. Sampai ingat ini Kade Show dan masih ingat. Terus inget banget Doa dan Harapan. Iya, aduh yang sinetron. Kalau gitu gini, sebelum nanti Mas Indra mau nanya-nanya sesuatu tentang situasi di masyarakat, saya mau nanya duluan nih. Mbak Kade, enakan jadi artis apa politisi sih? Pertanyaan yang mewakili banyak rasanya tahu masyarakat. Jadi kalau pesan Mbak Ketua DPR RI kan memang satu aja, adaptasi seluas-luasnya. Karena orang nggak bisa melihat kamu utuh secara sekarang jadi entertain saja, tapi sebagai politisi. Setelah hampir 1 periode atau hampir 5 tahun menjadi politisi di Senayan, kelihatannya passion sebagai artis atau sebagai politisi mana yang lebih membara? Kalau boleh milih gitu, milih yang mana nih? Saling menunjangnya, artinya privilege buat yang mengundang saya nyanyi di mana-mana karena mereka seperti mengundang wakil rakyat, tapi dinyanyiin, tapi saya tetap dibayar. Nah itu kan pentingnya. Kecuali kalau tampilnya pas di panggung DPR ya. Nah itu courting, jelas di courting. Atau nanti ditelepon langsung sama fraksi gratis. Tapi memasuki tahun keempat atmosfer Senayan ini nggak awkward ya, nggak gampang gitu ya. Pertama kalau bahasa zaman sekarang tuh insecure jelas Pak, itu ada. Tapi ketika saya bilang bahwa tanggung jawab dan peran moral saya di DPR RI adalah the wisdomnya ketika saya mau melakukan sesuatu, berbuat untuk bangsa dan negara melalui kapasitas saya ya. Kalau kita tahu bahwa tugas pokok dan fungsinya pengawasan legislasi. Kalau legislasi saya belajarnya sampai sekarang masih terus belajar Pak. Tapi ketika saya bisa dilibatkan dalam sebuah panja itu, tadinya saya berpikir mungkin ya selama 30 tahun lebih saya dinyanyi jadi saya pikir mungkin ya sama ketika orang juga belajar menuntut ilmu, tapi saya lebih di lapangan. Jadi ketika sekarang Bu Ketua Umum bonding terus ke bawah ketemu rakyat, saya nggak kesulitan Pak. Karena memang saya nyanyi dari Sabang sampai Merauke, emang ketemunya masyarakat. Kapasitas saya ketemu sama orang yang berganti setiap hari itu, dari saya menyanyi itu saya lebih blending Pak, saya lebih menyatu sama warga gitu. Kayak kita lagi misalkan lagi di panggung ketemu orang.
Mungkin ini udah sering dibahas di mana-mana ya, Sering. Mbak Anya ya, Bang Indra ya. Tapi di podcast kali ini kita mungkin dari sudut pandang yang lain. Ya. Walaupun mungkin kita akan ada sedikit seriusnya gitu ya. Misalnya sampai hari ini keterwakilan perempuan itu belum optimal sampai 30%. Kenapa gitu? Kalau masyarakat kan gitu langsung Iya. adanya. Tapi ini sudah agregatnya sudah naik. Di 2019 itu sudah mencapai 20,8%. Iya. Atau totalnya 120 anggota perempuan. Nah, saya mau tanya ke Mbak Kade. Silakan, Mas. Sebagai bagian dari 125 orang itu, ya, ada nggak kayak semacam, wah kami perempuan ini harus melakukan sesuatu atau harus bersatu? Tanya dulu Mbak Kade di komisi berapa biar ketahuan konten itu. Iya. Komisi berapa? Saya di Komisi 9, saya anggota Kesehatan. nomor 212 dari fraksi PDI Perjuangan, Komisi 9 yang membidangi tenaga kerjaan, kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pengawasan pekerja migran, dan juga National Insurance kita Pak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga yang menjadi leading sektor stunting BKKBN. Seberapa Mbak Kade di Komisi 9 itu melakukan hal-hal yang mungkin sangat dekat dengan dunia perempuan? Betul, saya sampai ditelepon langsung sama fraksi waktu itu, karena memang notabene semua artis itu ditempatkan di Komisi 10. Dan saya memang, aku mau milih Komisi 9 karena sepanjang saya turun ke lapangan ketika ditugaskan oleh partai waktu itu, saya lihat betapa anak usia 18 tahun mereka sudah menikah, pernikahan anak yang terlalu dini, kematian ibu dan anak, belum lagi di Malang juga banyak PMI kita yang tidak mendapatkan penempatan negara yang tepat. Dapil Malang Raya ya? Malang Raya Pak. Gitu. Jadi memang saya memilih Komisi 9 dan terdampak kemarin itu COVID Pak. Jadi banyaknya mitra itu memberikan banyak sekali keuntungan terus terang ya untuk kami di Komisi 9 karena banyaknya program-program dari kemitraan itu yang bisa langsung diberikan ke masyarakat, disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga melihat bahwa keterwakilan saya dan khususnya perempuan di Dapil Malang Raya yang belum pernah terwakili oleh perempuan itu berdampak nyata gitu loh. Jadi kayak ibaratnya saya datang dengan memberikan saya bersama seluruh relawan turun ke 600 titik di 470 desa lebih gitu Pak. Saya nggak bawa janji apa-apa, saya hanya bilang kalau semakin Ibu Bapak memilih saya dan mengusung saya dan menjadikan saya wakil Bapak Ibu semuanya di nasional, akan semakin banyak aspirasi yang bisa saya serap dari Bapak Ibu semuanya, dari panjenengan semuanya untuk saya bawa dalam kerja-kerja saya di DPR RI. Tadi Mbak Kade, anggota DPR Komisi 9, sudah menyampaikan bagaimana beliau ya di dapilnya begitu rupa sampai turun ke desa-desa. Nah, tadi ada yang tertahan. Mbak Anya mau nanya sesuatu. Apa itu Mbak? Ini yang menjadi pertanyaan dari sisi masyarakat selama ini, terutama untuk perempuan. Kan Mbak Kade kan selalu bilang itu, ayo kita perempuan juga harus ikut menyuarakan karena bisa mewakili suara-suara yang tidak pernah terdengarkan sebelumnya. Tapi suka ada keminderan terlebih dahulu nih. Apa rasanya ya masuk ke Senayan nih, yang memang kita melihat sendiri pada ruangan hari ini mayoritas laki-laki. This is a man's world gitu loh. Politik itu kan terkenal sebagai dunianya laki-laki. Bagaimana rasanya? Itu udah bikin ciut sendiri loh. Banyak perempuan jadi takut. Betul. Jadi politik itu katanya dunianya dunia maskulin. Gimana Mbak Kade? Saya yang simpelnya aja, tentunya banyak sekarang saya juga menerima sambungan telepon dari semua calon legislatif semua yang rata-rata tanyanya ke saya. Dan buat saya ini peluang yang bagus untuk bisa menyampaikan. Artinya perempuan juga perlu ada di politik juga membutuhkan perempuan. Tapi di balik itu semuanya buat saya domestic support itu nomor 1 ya. Karena sebagai orang Jawa saya bukan Jawa sentris tapi unggah-ungguh itu tetap saya anut dalam diri saya. Artinya kalau secara level memang kapasitas kita sebagai
legislator itu memang sangat bagus. Jadi kalau lagi rapat nih bareng-bareng dengan banyak suara cowok gitu, ntar pas instruksi gitu. Perempuan mau ngomong apa kamu? Ada kayak gitu nggak sih? Nggak ada seperti malah itu. biasanya perempuan lebih. Iya. Satu orang bisa kayak 5 orang. Apalagi di Komisi 9. Iya kan, Pak? Iya, dari 51 anggota mungkin 70% ibu-ibu. Ketua komisinya juga perempuan. Ketua komisinya perempuan, Ibu Feli. Jadi memang ya sepertinya kayak di anggota panja juga itu rapatnya hampir ibaratnya sampai dini hari. Cuman ketika kami juga dihargai gitu ya, kalau misalkan apalagi saya yang punya anak ya, otomatis kalau di fraksi saya ada shifting juga. Jadi shifting pagi sampai siang. Kesulitan nggak sih mikirin nasib kesehatan bangsa gitu ya? Perempuan tuh memikirkan kesehatan bangsa tuh sulit nggak sih? Isu itu, passion itu? Justru kita lebih teliti, Pak. Lebih teliti, lebih mengayomi, dan kita lebih membedah ibaratnya. Sekarang RUU Kesehatan juga sedang ditangani di Komisi 9. Artinya hal-hal yang jelimet mungkin kita bisa lebih menyuarakan itu. Dan secara kepekaan dan juga tenggang rasa, itu lebih engage ke perempuan itu. Mas Indra kok kenceng banget? Iya, lebih. Emang ngerasain ya efeknya beda ya suara perempuan? Memang gitu. Lebih peka katanya. Dan memang dari penelitian dari PBB sendiri, bila kuota perempuan itu ada di 30%, artinya dalam hal kebijakan ada dampak yang akan bisa tersuarakan gitu. Mungkin saya pengen tahu cerita awal ya. Mbak Aya juga mungkin pengen tahu. Awal mula Mbak Kade tertarik, diajak oleh siapa, lalu berpikirnya seperti apa, berapa lama, bagaimana minta izin kepada suami, dan seterusnya. Ya, sebetulnya saya dan politik itu udah lama berkecimpungnya, tapi saya di bagian seninya. Jadi dulu tuh saya nyanyi kampanye juga untuk partai warna kuning, warna hijau, terakhir nyanyi untuk Gerindra, bahkan 3 diva juga dikontrak untuk kampanye Gerindra, keliling bersama Maya Estianti waktu itu. Jadi memang udah biasa nyanyi yang bersinggungan dengan partai, tapi secara profesional gitu. Dengan Partai PDI Perjuangan juga, walaupun tawaran itu ada di ujung, orang kan juga banyak yang bilang, ketika banyak yang bilang karena udah nggak laris dinyanyi, terus banyak yang belok setir, banting setir gitu loh. Tapi justru dengan saya jadi politisi sekarang itu tawarannya ini malah lebih rame, Mas Indra dan Bang Indra. Nggak tahu kenapa, itulah tadi saya mungkin privilege itu pasti nempel di dalam diri saya. Begitu ditawarin pertama? Ya, begitu ditawarin ya memang saya ditelepon secara langsung oleh Pak Sekjen, dan saya nomor 2 dari situ setelah ke suami langsung ke mama, ke papa, waktu itu papa masih ada. Jadi memang restu. Dan itulah tadi domestic affair, domain domestik ini. Setelah itu baru anak-anak tahu kejadian setelah ada ramai ya Pak ya. Banyak kan kita sering tiap hari bahkan kita di demo. Mami why you choose DPR? Mami why DPR begini begitu. Nah ini kan yang mesti saya sampaikan. Ada beban nggak? Beban untuk kedua anak kecil-kecil saya, karena Mami kenapa di DPR, di Google DPR dijual sekian ribu? Kan ada Pak waktu itu yang seperti itu. Nah itu isu-isu yang seperti itu. Dan karena anak-anak ini sudah bisa membaca running text setiap berita, Mami your office gitu misalkan. Kenapa digeruduk seperti itu? Itu kan saya sampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana. Sampaikan ke anak-anak. Kalau ke Aurel, ke Azriel, putra-putri saya yang sulung, ya mungkin mereka udah tahu karena pengalaman ayahnya juga dulu di periode sebelumnya di parlemen. Jadi mungkin bebannya lebih ke 2 anak saya, dan sekarang secara lebih gamblang netizen kan melihat saya udah nggak utuh sebagai penyanyi aja Pak, sebagai politisi. Jadi buat saya nggak ada tuh enak-enakan, malah justru saya yang lebih kesorot Pak. Apalagi sempat viral ya? Ya. Yang mana viralnya? Yang menyadarkan lagi, diangkat lagi viral. Pokoknya waktu itu Pak Sekjen yang paling dicari. Udah nggak usah kepo. Tadi sudah dieksplor oleh Mbak Kade
Dan Mbak Anya masih penasaran gitu ya. Saya heran nih. Jadi sebenarnya gini nih, kalau memang dari yang diceritakan oleh Mbak Kade bahwa ternyata suara perempuan itu benar didengar kok di parlemen, benar kalau kita menyampaikan menggunakan anggota yang perempuan, benar kok, nggak cuman berhenti di tengah jalan gitu aspirasinya. Kenapa masyarakat lebih banyak memilih yang laki-laki ya daripada yang perempuan? Karena itu yang menentukan jumlahnya di dalam sini kan. Padahal pemilih perempuan jauh lebih banyak. Nah, itu. Ini diskusi bersama aja. Dan ada juga yang udah di tengah jalan dalam pendaftaran dan registrasi dan lain-lain terus mundur. Iya. Ya memang itu keputusan terakhir itu memang ya dengarkan suara hati itu iya jelas. Ya. Tapi ketika yang tadi saya bilang, ketika domain domestik itu mendukung, ya insya Allah. Ada nggak privilege? Pak Kade, saya yang mau tahu ini, kan public figure sebelum jadi anggota DPR sudah sangat terkenal, bukan terkenal lagi, sangat terkenal. Aduh, terima kasih Pak. Pada saat berhadapan dengan konstituen, itu masyarakat begitu, ada kesulitan nggak dalam berkomunikasi gitu ya? Saya alhamdulillahnya juga partai menempatkan saya di dapil yang tepat Pak, it's my hometown. Ya kan, kampung halaman yang secara kearifan budaya lokal aja saya memang sudah menjadi paham. Bagian, sudah paham. Bahasanya saya juga nggak kesulitan. Satu hal mungkin tadi saya sempat sampaikan di segmen sebelumnya. Ada nggak privilege atau keistimewaan yang didapat dari Mbak Kade baik di partai mungkin atau di DPR secara keseluruhan karena Mbak Kade adalah perempuan? Ada nggak sih Bang Indra? Kalau aturannya ada nggak? Sama aja. Tapi yang dirasakan justru secara global saya malah lebih, jadi saya tuh kayak udah kayak CCTV nih. Iya, orang justru memantau saya. Mungkin ya itu bedanya. Mungkin saya tadi ngobrol sama Anya ketika kita lagi break, Pak, ada beberapa anggota yang mungkin nggak dikenal sama Anya, tapi ketika nomor anggota A212 Krisdayanti, orang udah bisa zoom in, zoom out, lebih melihat. Kade di paripurna kok dia nggak datang, dia apain ya? Ada ini. Saya pernah Pak, ini terus terang saya juga sampaikan juga di TVA. Saya di rapat pleno awal-awal dulu. Jadi karena sahabat saya seorang teman-teman kita di salah satu live TV yang jam 12 siang ya, karena kedekatan kita gitu ya, akhirnya saya diundang. Saya di rapat di pleno ditegur langsung, Mbak Kade jangan sampai live siang ya, karena ini ketahuan masyarakat Indonesia melihat Mbak Kade kok nggak rapat. Padahal waktu itu teman-teman kita lagi ada acara. Acara itu terkenal dan memang waktu itu saya diundang dalam kapasitas saya juga sebagai anggota DPR yang juga nyanyi juga di situ gitu. Jadi di situ saya semakin oke. Jadi kehati-hatian saya juga sangat-sangat harus menjadi satu. Artinya semua aspek itu tetap diperhatikan dan nggak karena Mbak Kade perempuan lalu ada privilege nggak. Justru memang lebih senang karena ketua DPR-nya perempuan. Luar biasa, jadi nggak kapok ya jadi anggota DPR ya? Ya insya Allah bisa berbuat dan bermanfaat. Gimana banyak masyarakat? Gimana tertarik nggaknya? Masih memantau dulu saja. Karena tapi balik lagi menarik ya. Kalau kayak begini, jadi kayak kesimpulannya ada, mumpung masih muda, mumpung belum perlu minta izin banyak orang, mendingan langsung aja mencari cara untuk bisa menyuarakan melalui parlemen. Jadi caleg aja mumpung masih muda. Dan kita perlu anak-anak muda seperti Putri Komarudin, Dia Roro Esti, Mas Rizky di Komisi 1, dan banyak sekali putranya Pak Fadil di Komisi 1 juga gitu kan. Karena setengah pemilih tahun 2024 itu mayoritas 75%-nya di bawah usia 25 tahun hanya gitu loh. Kalau yang gak kenal anggota legislatif gak kenal, gimana mereka percaya bahwa negara ini punya modal. Betul itu. Jadi pemilih pemula dan pemilih milenial itu persentasenya jauh lebih besar ketimbang pemilih yang angkatan kolonial. Kira-kira gitu. Jadi harus wajah-wajah baru nih. Banyak gitu ya. Jadi perempuan. Tapi pengennya sih mengisi proporsi perempuannya memang lebih banyak karena membantu untuk terkadang gini, kalau saya ngeliat juga kan beberapa tahun terakhir
kita tidak pungkiri banyak single mom semakin banyak jumlahnya. Banyak perempuan dalam berbagai macam kasus harus menghadapi kehidupan, sisi-sisi kehidupan yang mungkin tidak dirasakan oleh laki-laki. Bukan berarti apa-apa ya. Dan mungkin laki-laki kurang sensitif untuk menangkap itu menjadi satu bentuk kebijakan. Jadi perlu ya perempuan. Jadi bilang juga Mbak Anya itu kalau bisa penelitian salurkan sebagai wakil rakyat, mungkin bisa tuh. Bisa banget. Udah aku tunggu deh di Komisi 9. Wow, insya Allah kita sama-sama bisa amin. Keterwakilan perempuan dan bisa dipilih. Setuju sekali. Baik, sebagai closing statement, pertama dari Mbak Kade dulu. Ya, terima kasih. Tentunya menjadi kebahagiaan bahwa di ini parlemen bisa menyuarakan dan memandang dan melihat perspektif secara lebih luas dan juga lebih makro melihat bagaimana para anggota parlemen ngapain aja kerjanya dan gunakan sosial media sebaik mungkin untuk bisa menyampaikan, menyuarakan kerja-kerja kita. Insya Allah. Amin. Terima kasih Mbak Kade. Terima kasih undangannya. Closing statement sekaligus kesimpulan. Wah, berat sekali itu ya. Waduh. Sekalian pujian buat perempuan. Tokoh perempuan kita membutuhkan kamu. Nanti aku bisikin Mbak Ketua DPR. Ya, pada kesempatan hari ini kita bisa mendengarkan bersama bahwa ternyata keperluan parlemen untuk mendapatkan lebih banyak suara perempuan itu sangat dibutuhkan. Bukan karena kita kekurangan dalam arti kata kebijakannya jadi tidak balance, tapi lebih kepada kita lebih pingin mendapatkan perspektif dan cara pandang yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk menjadi bagian dari sambungan lidah masyarakat, jangan hanya melalui sosial media sendiri, tapi kenapa tidak? Banyak partai politik sudah siap menjadi kendaraan politiknya, bergabunglah di sana, lakukanlah dengan cara memberikan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Luar biasa. Ini pesan khusus untuk perempuan. Yes, betul sekali. Perempuan kita butuh. Laki-laki untuk perempuan. Nah, sudah waktunya perempuan memberikan kontribusinya untuk perubahan politik di Indonesia. Terima kasih. Baik, Sobat Parlemen, kita sudah di penghujung acara di podcast Ini Parlemen yang membahas tentang peran perempuan di parlemen dengan narasumber kita Mbak Kade, anggota Komisi 9 DPR RI, Mbak Anya Dwinov, dan tentu rekan setia saya Bang Indra. Terima kasih juga sudah terus mengawal acara ini. Sampai jumpa di Ini Parlemen berikutnya. Terima kasih.